Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillahirrabbilalamin kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama untuk menyelesaikan proyek kita bersama, yaitu pada mata kuliah e-government, yang dimana kita mengangkat judul yaitu sistem surat keterangan dan juga pengantar secara online di Desa Harapan, Kecamatan Walendrang, Kabupaten Luwu. Nah, untuk mengefisienkan kita waktu pada malam hari ini, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya karena telah hadir dan juga menyempatkan waktunya untuk bisa menyelesaikan tugas kita pada malam hari ini. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita masuk kepada penjelasan inti pada malam hari ini, langsung saja kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alvina Inayati dengan NIM terakhir 09. Indri. Perkenalkan, nama saya Indra Anwar dengan NIM terakhir 404. Perkenalkan, nama saya Pangure Valseli dengan NIM terakhir 405. Baik, setelah kita melakukan perkenalan, langsung saja kita ke pematerinya. Baik teman-teman semuanya, di sini kita seperti kita ketahui, e-government atau sistem yang berbasis pemerintahan. Oke, baik, untuk mengefisienkan waktu kita pada malam hari ini, langsung saja kita berikan kepada pemateri pertama, yaitu Saudari Indra Anwar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Nah, latar belakang dari pembuatan sistem ini adalah adanya permasalahan di lapangan di mana proses permohonan surat keterangan dan surat pengantar masih dilakukan secara manual. Nah, masyarakat harus datang langsung ke kantor Desa Harapan, Kecamatan Walendrang, Kabupaten Luwu, mengisi formulir secara fisik, dan terkadang harus antri cukup lama hanya untuk mendapatkan surat yang dibutuhkan. Nah, hal ini tentu kurang efisien, terutama di era digital seperti sekarang. Kami melihat bahwa proses seperti ini dapat disederhanakan dan dipercepat melalui sistem berbasis website, yaitu sistem permohonan surat keterangan dan pengantar secara online berbasis website, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor desa secara langsung. Nah, cukup dengan mengajukan permohonan melalui sistem online, masyarakat dapat mengakses layanan kapan saja dan di mana saja, sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Lanjut. Adapun tujuan dan manfaat dari sistem ini yaitu pengembangan sistem ini adalah untuk mempermudah proses permohonan surat keterangan dan surat pengantar secara efisien, cepat, dan transparan melalui sistem digital. Nah, adapun manfaat dari sistem ini yaitu yang pertama bagi masyarakat, sistem ini memberikan kemudahan dalam pengajuan surat tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Nah, proses ini dapat dilakukan secara online sehingga menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Nah, manfaat bagi pihak desa atau instansi terkait yaitu sistem ini mempermudah pencatatan dan pendataan permohonan secara digital, mempercepat proses pelayanan, serta mengurangi penggunaan berkas fisik yang berisiko hilang atau rusak. Selanjutnya, analisis kebutuhan dan fitur sistem. Nah, sistem ini memiliki dua jenis pengguna. Yang pertama itu masyarakat, yang dimana masyarakat ini dapat mendaftar, login, mengajukan surat, dan melacak status permohonannya. Yang kedua itu ada admin desa atau kelurahan, yang dimana admin ini bertugas untuk memverifikasi permohonan dan mengelola data permintaan dari masyarakat. Nah, adapun input dari sistem ini berupa data diri pemohon, berkas pendukung seperti kartu keluarga. Untuk output dari sistem ini yaitu ada dua. Yang pertama status permohonan dan surat pengantar dalam format PDF yang dapat diunduh. Nah, untuk fitur utama dari aplikasi ini yaitu registrasi dan login pengguna, formulir pengajuan surat, validasi dan approval admin,
tracking status surat, dan notifikasi hasil permohonan. Nah, sekian dari saya kembalikan ke rekan saya, Alvina. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan saya Indri Anwar karena telah menjelaskan materi kita yang pertama. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yaitu Panguri Valseli. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur, sistem, dan teknologi dari sistem kami. Jadi sistem kami ini dikembangkan dengan berbasis website yang memiliki arsitektur itu seperti frontnya itu menggunakan HTML, CSS, dan Bootstrap. Backendnya itu menggunakan Communitor 3 dan database-nya itu menggunakan MySQL. Jadi sistem kami ini memiliki diagram atau alur sistem seperti yang pertama, user mendaftar dan login, yang kedua mengajukan surat, yang ketiga admin memverifikasinya, yang keempat hasilnya itu disetujui atau ditolak, dan yang kelima surat PDF itu siap diunduh. Next, nah di sini ada flowchart dari sistem kami, dimana yang pertama itu alurnya itu formulir permohonan surat, terus dilanjut dengan backend dan mengecek status permohonan. Dan di sini ada database. Di bagian database dan status permohonan ini kita dapat login admin dan melihat dashboard admin dan verifikasi permohonan. Saja dari saya kembalikan ke rekan saya Alvina. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan demo aplikasi kali ini, saya diberikan amanah oleh teman-teman saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alvina Inayati dengan NIM terakhir 096. Baik teman-teman semuanya, ini merupakan tampilan awal atau tampilan beranda dari aplikasi yang telah kita buat sebelumnya. Nah, seperti kita ketahui, kita mengambil desa untuk kita gunakan dalam aplikasi ini yaitu Desa Harapan. Sesuai dengan judul kita yang akan kita ajukan yaitu pelayanan surat keterangan dan pengajuan online Desa Harapan. Nah, kita scroll ke bawah terlebih dahulu untuk melihat aplikasinya. Di sini kita ada melayani 4 pelayanan, yaitu surat keterangan tidak mampu, surat keterangan usaha, surat keterangan domisili, dan juga surat pengajuan pembuatan KTP. Scroll ke bawah lagi, kita ada profil dari kepala desa kita, lalu juga kita menjelaskan beberapa itu profil dari desa. Scroll ke bawah lagi, kita ada pengumuman, lalu ada waktu pelayanan, dan paling bawah prosedur permohonan surat. Nah, setelah itu kita juga menempelkan lokasi dari desa yang kita gunakan. Nah, baik teman-teman semuanya, di sini kita ada beberapa menu yang telah kita daftarkan. Ada profile, ada pengumuman, jadwal, informasi, ada pegawai. Nah, teman-teman semuanya, dalam sistem ini seperti yang telah dijelaskan di flowchart tadi, jadi untuk sistem ini itu kita menggunakan 2, yaitu user dan juga admin. Nah, untuk user sendiri itu bisa login ada yang berada di sini. Nah, pertama ketika kita tidak mempunyai akun di sini, kita bisa melakukan pendaftaran. Nah, untuk pendaftarannya seperti ini tampilannya. Kita melihat pertama kita masuk menggunakan nik kita. Nih. Oke. Terus kita masukkan nama lengkap saya sendiri. Untuk jenis kelamin. Setelah itu di sini itu kita masukkan kota lahir. Nah, setelah itu kita masukkan tanggal lahir kita. Contohnya kita lahir di 2020. Today. Nah, setelah itu kalau di sini kita masukkan passwordnya teman-teman ya. Karena kita melakukan pendaftaran. Oke. Kita sudah melakukan pendaftaran, setelah itu selesai. Nah, untuk di sini kita masuk
login permohonan, berarti kita login sebagai seorang user atau sebagai pemohon yang akan menggunakan aplikasi ini atau menggunakan sistem ini. Baik teman-teman semuanya, jadi untuk login ke sistem ini itu teman-teman semuanya bisa menggunakan nick yang telah kita daftarkan sebelumnya tadi. Nah, ini contohnya saya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk password saya, nah, nanti kita login. Oke, selamat lagi Anda berhasil. Oke, nah inilah tampilan dashboard dari web yang telah kita buatnya. Nah, tadi kan kita mengajukan tadi kan kita di halaman home atau halaman beranda awal kita mengatakan kita melakukan 4 pelayanan. Nah, di dashboard ini juga kita melakukan 4 pelayanan teman-teman semuanya. Tadi ada surat keterangan tidak mampu, surat keterangan usaha, surat keterangan domisili, dan juga surat pengajuan pembuatan KTP. Nah, di sini juga teman-teman semuanya ada data surat keterangan. Nih, untuk biodata. Biodata di sini, biodatanya adalah biodata pengguna atau user yang telah login menggunakan atau yang telah login sebelumnya atau sudah terdaftar, sudah melakukan registrasi. Nah, teman-teman di sini kita sudah terdaftar nih, kita ada nama, ada tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, dan juga nomor telepon saya. Lalu ada permintaan status. Untuk permintaan status ini, ya teman-teman semuanya, jadi untuk satu user itu kan kita bisa melakukan beberapa permintaan. Jadi kan tadi kita mengajukan 4 surat keterangan yang bisa kita ajukan ke kepala desa atau ke desa, ke sistem ini. Jadi di sini contohnya saya mengajukan beberapa surat. Itu akan terdaftar di dashboard kita atau di akun kita. Jadi kalau seumpamanya ini penjelasannya di sini untuk statusnya belum di ACC staff. Nah, untuk ini yang telah kita ajukan pada tanggal 17 Juli itu sudah di ACC staff. Nah, setelah itu untuk status surat keterangan usaha ketika teman-teman sudah mengajukan suratnya atau teman-teman sudah mendaftarkannya, itu akan muncul di bagian dashboard juga atau di status request. Nah, setelah itu juga ada surat keterangan domisili. Setelah itu juga ada surat keterangan pengajuan KTP. Nah, untuk setelah itu saya akan menampilkan data dari surat keterangan bagaimana cara melakukan pengajuan surat keterangan tidak mampu. Pertama, di sini kita masukkan di sini minta. Nah, teman-teman di sini untuk nick itu sudah otomatis dari sistem yang akan mendaftarkan karena tadi kan kita melakukan registrasi menggunakan nick dan juga nama lengkap kita. Tapi di sini kita dimintakan surat keterangan tidak mampu itu kita gunakan untuk apa? Nah, maka sistem ini meminta keperluannya untuk apa? Karena kita meminta surat keterangan tidak mampu itu mempunyai alasan tersendiri. Contohnya untuk pembuatan KIP. Nah, terus juga dimintai pindah KTP. Saya masukkan saja foto yang terus. Pindah kakak. Oke. Nah, setelah selesai, teman-teman bisa kirim di sini. Nah, selamat. Kiriman Anda berhasil. Oke. Nah, ini. Jadi, di sini teman-teman semuanya sudah terdaftar atau sudah menunjukkan bahwa surat yang tadi kita ajukan itu belum di ACC oleh staff. Nah, karena tadi dijelaskan oleh teman saya, sistem ini tuh memiliki 2, yaitu user dan juga pengguna. User dan juga admin. Nah, selanjutnya kita di sini akan masuk ke halaman admin. Nah, teman-teman semuanya, untuk masuk ke halaman admin, kita masuk ke bagian pegawai. Bagian pegawai ini kita masuk sebagai seorang staff. Selanjutnya login. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman semuanya. Tadi tampilan request surat keterangan permohonan.
surat keterangan tidak mampu, ada 2 surat atau ada 2 pengantrian surat yang telah terdaftar. Nih, kita klik di sini. Nah, kan yang tadi kan belum kita ACC ya. Katanya ada surat tampilannya seperti ini. Coba kita isi surat di sini satu. Nah, untuk tampilan suratnya itu akan seperti ini. Kita masukkan nomor suratnya, katanya 03. Itu kita simpan, nanti akan otomatis akan berada di sini nomor suratnya, nomor 3. Setelah itu kita ACC ke bawah. Tuh, kita ACC. Oke, berhasil. Nah, setelah itu berarti ini suratnya sudah selesai teman-teman semuanya ya. Nah, cek data di sini teman-teman semuanya. Ini untuk kelengkapan data. Apakah data yang sudah dikirimkan oleh pengguna itu sudah valid atau belum? Maka dari itu, mengapa kita memberikan opsi untuk mengirimkan KTP dan juga KK? Karena bisa jadi dari pihak masyarakat atau sebagai seorang pengguna mengirimkan data yang beda dengan KTP dan juga KK. Nah, itu kita masuk di sini. Ada data keterangan, ada juga penggunaan data user. Jadi untuk data user di sini teman-teman semuanya itu merupakan data atau nama-nama daftar yang pengguna yang telah terdaftar di sistem ini. Oke. Selanjutnya di sini kita masuk ke cetak surat. Jadi ini adalah beberapa antrian surat yang harus kita cetak. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, tadi kita masuk di sini tindakan, ada lihat cetak, lalu kita kirim. Kalau setelah itu bisa juga. Nah, setelah itu kita masuk di sini. Jadi untuk cetak surat itu merupakan antrian. Kalau semuanya sudah di ACC staff tapi belum terkirimkan ke pengguna. Nah, setelah itu kita masuk ke surat selesai. Jadi surat selesai itu merupakan salah satu surat yang sudah selesai atau sudah diberikan kepada pengguna. Nah, untuk profilnya sendiri seperti ini yang ditampilkan oleh profil. Lalu untuk pengumuman seperti biasa, pengumuman ini tampilannya seperti contohnya saya mau mengajukan pengumuman apa ya? Tambah kasih pengumuman. Ini judul senam sehat. Ini isinya serah ya. Untuk fotonya kita masukkan saja foto yang apa ya? Nih. Habis itu kita simpan. Oke. Selesai teman-teman semuanya. Ini adalah tampilan untuk halaman admin, dashboard bagian admin. Jadi kita di sini bisa mengedit beberapa tampilan yang ada di halaman pengguna seperti profile untuk pengumuman. Setelah itu juga kita juga bisa melihat beberapa surat yang telah selesai dan juga kita juga bisa melihat oh ternyata ini ada antrian surat yang sudah dikirimkan oleh pengguna. Nah, itu mungkin untuk dashboard bagian admin. Kita kembali lagi ke bagian pengguna ya teman-teman semuanya. Pengguna, kita login lagi menggunakan nick. Itu kita masukkan lagi password kita login. Oke. Nah, di sini ada data permintaan status. Nah, di sini kan tadi kita sudah mengajukan ya. Berarti kita lihat statusnya dari surat yang telah kita ajukan kepada admin. Nih, permintaan status. Ini semuanya.
Baik, setelah kita melakukan pengeditan di bagian pengumuman tadi sudah terdaftar di sini yaitu berlari. Tutup. Baiklah teman-teman semuanya, itu tadi demo aplikasi yang dapat saya jelaskan. Mungkin teman-teman semuanya bisa memahami apa yang dapat saya jelaskan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau sudah mulai. Potong nanti itu Vina yang kerodokan nanti Alex bilang itu saya kembalikan. Oke, sudah. Lanjut. Bicara nih Kak. Jadi materi berikutnya itu evaluasi dan rencana pengembangan. Jadi dalam pengembangan sistem ini kami menghadapi beberapa kendala seperti yang pertama, koneksi database yang sempat error. Yang kedua itu validasi data pengguna yang belum optimal. Yang ketiga, penggunaan framework Augmenter yang cukup baru bagi sebagian anggota tim. Untuk pengembangan ke depan, sistem ini bisa ditingkatkan dengan menambahkan fitur notifikasi lewat email atau WhatsApp, meningkatkan keamanan autentikasi, dan integrasi dengan sistem Dukcapil validasi data optimatis. Yang berikut ini ada refleksi dan kontribusi individu atau kelompok. Jadi melalui proyek ini kami mendapatkan pengalaman berharga dalam merancang dan mengembangkan sistem berbasis e-government yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Kami belajar bagaimana menerapkan analisis kebutuhan pengguna, menyusun alur sistem yang efisien, serta menyelesaikan kendala teknis secara kolaboratif. Selain pengembangan teknis, kami juga belajar pentingnya komunikasi dalam tim, manajemen waktu, dan pembagian tugas secara adil sesuai dengan keahlian masing-masing anggota. Jadi kami menyadari bahwa membangun sistem itu bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal memberikan solusi nyata yang bisa mempermudah pelayanan publik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di sini kami juga meningkatkan kerjasama tim, membagi tugas seperti bagian front-end-nya itu bagian Alvina yang itu, back-end dan database itu bagian yang pengurai Varseli, dan desain dan dokumentasi bagian dari saudari Indri Anwar. Jadi itu saja dari saya kembalikan ke Alvina. Baik, terima kasih banyak kepada saudara saya yaitu Bang Rival Seli karena telah menjelaskan materi kedua kita. Baik, langsung mungkin saja kita masuk ke materi selanjutnya yaitu demo video. Salah demo aplikasi. Ulang. Baik, teman-teman semuanya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi dari demo aplikasi dari hasil pengerjaan tugas kita selama satu semester ini yang berkisar waktu yang diberikan waktu yaitu sekitar 4 bulan, 3-4 bulan. Baik, untuk mengefisienkan waktu langsung saja kita ke videonya. Sudah. Langsung ke nilai. Kesimpulan. Tunggu dulu. Itu nanti kalau mau apa? Terakhir itu nanti yang mau demo mau? Enggak, dipotong nanti ini. Maksudku ada kan juga ada ke dalam. Enggak usah Mi. Enggak ada semua kita. Nama kamu? Enggak ada. Nama kamu harus ada lah. Iya kah? Lebih banyak kan mau kau jelaskan nanti ini begini. Oh, aman. Oh, mau kau nanti yang itu? Oke. Baik teman-teman semuanya, setelah kita melakukan baik teman-teman semuanya, setelah kita melakukan sesi dari presentasi kita beberapa materi sampai kita melakukan demo aplikasi, akhir dari semuanya adalah kesimpulan. Proyek sistem permohonan surat pengantar dan surat permohonan secara online ini dikembangkan untuk menjawab tantangan pelayanan manual yang masih umum terjadi di kantor kelurahan. Dengan adanya sistem ini, masyarakat dapat mengajukan surat pengantar maupun surat permohonan secara daring sehingga proses menjadi lebih hemat waktu, praktis, dan juga mendukung peningkatan efisiensi dalam pelayanan publik. Proyek ini juga memberikan pengalaman nyata bagi kami dalam membangun sistem e-government
mulai dari analisis kebutuhan, perancangan antarmuka pengguna, pengelolaan data, hingga implementasi teknis. Kolaborasi tim yang sulit menjadi salah satu faktor utama dalam keberhasilan proses pengembangan sistem ini. Kami berharap ini dapat terus dikembangkan dan juga diimplementasikan secara luas guna mendukung transformasi digital dan dalam sektor pelayanan masyarakat. Mungkin ini akhir dari kita semuanya. Kami ucapkan ulangi, stop, berhenti dulu. Nah, semuanya kita Apa dibilang? Bersamaan kita nanti dengan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jika bilang nih. Serius. Akhir kata, Le. Ya. Nanti. Ya, mungkin ini presentasi kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sebelumnya kepada semua teman-teman dan juga pada dosen pengampu kita mata kuliah e-government, yaitu Bapak Wisnu Kurniadi Eskom Mkom, karena telah memberikan kita kesempatannya pada mata kuliah semester ini. Akhir kata dari kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.